Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa huwa asdaqul qailin. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga dari Bapak Irwan Wisli dan Ibu Wadiah Amin yang hari ini berbahagia karena insya Allah sepekan ke depan beliau akan menikahkan putri pertama, putri tercantik yang bernama Tuhfah Almasari. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan pernikahan Mbak Alma sama Mas Haris menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak yang banyak, soleh solehah. Amin. Mas Haris rencananya mau punya anak berapa, Mas Haris? Ikut pemerintah. Katanya laki dan perempuan. Jumlahnya 11. Kan satu jadi 11. Mudah-mudahan anak-anaknya nanti jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua juga yang hadir di sini mudah-mudahan nambah anak lagi. Ini kan nggak mau nambah anak. Udah cukup. Udah males punya anak. Aduh. Ingat umur. Katanya kemarin umurnya pada masih muda-muda. Sekarang kalau ingat umur jadinya tua-tua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil kiamat. Kita semua berharap bisa melihat wajah mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau lihat pasangannya senang, Bu? Jelek. Senang dia lihat pasangannya? Wajah pasangannya senang. Di sini senang, di rumah senang juga. Kalau bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya beneran nih senang. Boleh saya tanya bapak-bapaknya? Pak, kalau lihat pasangannya gimana, Pak? Senang? Tahu sendiri ya komentarnya. Bapak, lihat ibunya gimana? Terus mau ganti yang baru? Jangan. Udah diciriin tadi suaranya kencang katanya.
Kita semua insya Allah akan sangat berbahagia ketika memandang wajah pasangan kita. Mau pasangan kita hitam kulitnya. Nah, ibu udah ketawa. Tapi tetap senang. Beneran tuh kalau suaminya hitam, senang juga. Senang. Terpaksa kayaknya. Benar deh. Syukur-syukur kalau senang. Tetapi kita akan lebih senang lagi nanti di yaumil qiyamah ketika kita melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satu hal kata Rasulullah, di hari kiamat nanti ada 3 kelompok yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pengen lihat wajah Rasulullah semuanya? Kalau ingin melihat wajah Rasulullah, salah satunya yang pertama adalah perbanyaklah membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika disebut nama Rasulullah, maka bersalawatlah untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Karena kalau kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah, bahkan ketika disebut nama Rasulullah, kita tidak mau bersalawat, maka di hari kiamat nanti kita tidak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyaklah salawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dan bisa melihat wajah Rasulullah yang mulia nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiganya, orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Siapa bu? Halo? Siapa bu? Pak? Dari 3 hal tadi. Yang pertama, orang yang harus tidak mau membaca salawat untuk Rasulullah. Yang kedua, ketika disebut nama Rasulullah, dia tidak mau bersalawat untuk Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah adalah ketika seorang anak tidak berbakti atau na'udzubillah durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, hari ini kita semua ini kan anak-anaknya. Bu, masih anak-anaknya? Tapi sudah punya anak ya. Walaupun kita semua ini anak-anak dan kita sudah punya anak, tapi hari ini kita tetap masih bisa disebut sebagai anak. Masih punya orang tua semuanya? Masih punya semuanya? Siapa yang hari ini tadi telepon orang tuanya? Enggak ada. Yang hari ini yang pertama ingat orang tuanya cuma Mbak Alma tadi mau Mas Haris. Jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada setiap umat manusia, khususnya mereka yang sudah punya anak, mereka yang menjadi anak-anak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama adalah mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya adalah wabil walidaini ihsana, taat kepada kedua orang tuanya. Hari ini Mbak Alma yang meminta restu, meminta izin kepada ayah dan ibundanya sebagai wujud rasa syukurnya atas diberikan anugerah oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah untuk melangsungkan pernikahan yang insya Allah nanti tanggal 19. 23. Oh salah. Tanggal berapa bu? 23. Wah udah hafal ya. Berarti udah pegang undangannya masing-masing.
Saya mancing aja tadi tanggal 9. Tanggal berapa Pak? Undangannya Mbak Alma nanti? Hah? Tanggal 2. Oh, 22. Keburu amat. Tanggal 22. Yang juga katanya bertepatan dengan Hari Ibu. Maka seorang anak diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jadi Mbak Alma, Mas Haris nanti ketika sudah berumah tangga, tetaplah taat kepada ayah dan ibu. Walaupun sudah berumah tangga, tetap taat kepada ayah dan ibu. Dan khusus kepada Dek Alma, Mbak Alma, dan ibu-ibu semuanya. Taatlah kepada suaminya. Ya. Taat kepada suaminya. Karena kemarin saya menyampaikan juga kepada bapak-bapak, ada yang protes. Tugasnya istri, tugasnya seorang anak, seorang istri kepada suaminya, itu hanya taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Maka kalau seorang istri sudah taat kepada Allah dan kepada suaminya, maka kalau istri tidak masak, bapak-bapak kira-kira gimana Pak? Tidak mau. Karena tugasnya istri bukan masak. Betul Bu? Nah, tugasnya istri bukan masak tugasnya suami. Masak itu tugasnya suami. Nyuci baju tugasnya suami. Nah, nyuci baju ntar suami. Ngepel tugasnya suami. Ngasuh anak tugasnya. Semangat banget ibu. Hari ini kasih senang dulu. Jadi tugasnya masak, tugasnya nyuci, tugasnya nyapu rumah, tugasnya ngepel adalah tugasnya suami. Bapak-bapak masak semua. Katanya tugasnya masak, tugasnya nyuci itu adalah tugasnya suami. Jadi kalau nanti ibu-ibu nggak masak, kan tugasnya suami. Tapi tugasnya istri tadi ada dua. Yang pertama taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kalau suaminya nyuruh istrinya masak, maka ibu-ibu harus. Jadi kalau suaminya minta istrinya untuk masak, maka istrinya harus. Kalau rumah kotor, suruh tinggalin gitu lah. Aduh kacau ini. Ustadznya siapa yang ngajarin ini? Tugasnya suami adalah membimbing dan mendidik istrinya untuk taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Maka kalau suami meminta kepada seorang istri untuk masak, maka istri harus pergi lagi. Harus masak. Harus beli ke warteg, katanya Pak, beli ke warteg. Jadi tugasnya adalah taat kepada suaminya. Salah seorang contoh, seorang istri yang taat kepada suaminya dan kemudian menjadi wanita ahli surga, namanya adalah Bu. Namanya siapa? Namanya adalah Muti'ah. Muti'ah itu adalah kata Rasulullah wanita ahli surga. Yang dia taat kepada suaminya, taat apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kalau suaminya tidak ada di rumah, maka istrinya tidak boleh pergi. Ibu-ibu itu kesempatan kalau suami nggak ada di rumah, ayo pada kemana? Tugasnya tadi adalah taat kepada suaminya. Sudah tahu kan ceritanya?
Masa harus saya ceritakan lagi? Ya. Intinya Mutiah adalah wanita ahli surga yang sangat taat kepada suaminya. Ketika suaminya pulang, dia sudah menyiapkan pakaiannya untuk nanti suaminya berganti pakaian. Dan kemudian ketika suaminya mau makan, semuanya sudah disediakan. Setelah semuanya tersedia, Mutiah kemudian menyiapkan cambuk yang kemudian diberikan kepada suaminya. Ibu-ibu biasanya ngasih cambuk juga. Ngasih cambuk juga buat suaminya. Enggak. Atau ngasih serbet dong, mau dipukul. Mutiah menyiapkan cambuk dan diberikan kepada suaminya. Mutiah berkata kepada suaminya, wahai kakang mas, kira-kira begitu bahasa kita. Wahai suamiku, hari ini aku telah mengerjakan apa yang engkau perintahkan. Mulai dari nyapu, ngepel, mencuci pakaian sampai masak. Kalau ada hari ini pekerjaanku yang tidak sesuai dan tidak menyenangkan hatimu, maka pukullah diriku dengan cambuk ini. Ibu-ibu sering dicambuk juga sama suaminya. Enggak ya, suaminya baik-baik ya. Alhamdulillah. Suaminya pada baik-baik semuanya. Mutiah menyiapkan cambuk yang itu buat jaga-jaga. Kalau ada apa yang dipekerjakan oleh Mutiah itu salah, maka dipersilahkan suaminya untuk mengingatkan Mutiah. Tujuannya supaya Mutiah benar-benar lurus jalannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu berharap keluarga kita menjadi keluarga yang ahli surga. Amin. Amin. Kita semua berharap keluarga kita semuanya menjadi ahli surga. Maka tugas seorang istri, Mbak Alma nantinya ketika sudah berumah tangga, maka taatlah kepada ayah dan ibu dan taatlah kepada suami. Ketika seorang ibunya nanti sakit misalnya, ketika ibu sakit, ayah sakit, selama belum dapat izin dari suami untuk menjenguknya, maka Mbak Alma jangan keluar dari rumah. Minta izin kepada suaminya. Karena restu suami, izin dari suami, itu adalah restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicontohkan di zaman Rasulullah. Bagaimana seorang istri ketika ayah dan ibunya sakit, sampai kemudian sakaratul maut, bahkan sampai akhirnya meninggal dunia, dia tidak menjenguk ayah dan ibunya atau keluarganya karena taatnya kepada suaminya. Ketika hal ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa dosa-dosa orang tuanya yang tadi tidak dijenguk oleh anaknya diampuni oleh Allah karena wasilah taatnya seorang anak kepada atau seorang istri kepada suaminya. Jadi khususnya Mbak Alma nanti bisa taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh suami, selama urusannya taat kepada Allah, maka ikutilah. Kalau suami mengajarkan sesuatu yang tidak baik, nggak usah taat. Mas Haris. Jadi minta diajarin yang baik. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal juga yang terpenting untuk kita semua. Kalau nanti Mbak Alma yang nanti berumah tangga, kalau perlu nanya ketika diberikan harta dari suami, tanyain, Mas, manggilnya apa Mas? Ayang Beb. Misalnya Mas Haris tanya, ini uang dari mana? Jangan melihat jumlahnya yang banyak kemudian lupa. Kan ada cerita seorang istri ketika setiap hari dikasih suaminya, Ibu, saya, iya Beb, karena dikasihnya uangnya gede 1 juta.
Ketika dikasih 500.000, dipanggil saya, woi. Ketika dikasih uang 100.000, apa sih? Ketika dikasih 10.000 sehari, udah nyari sendiri. Biasanya begitu. Jadi berapapun yang dikasihkan oleh seorang suami, tanyakan sumbernya dari mana. Ya, tanyakan sumbernya dari mana. Mas, ini barang yang halal atau tidak? Kenapa? Karena ketika kita menikmati sumber yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti yang keluar dari omongan kita, pembicaraan kita, sifat kita, akhlak kita, itu juga bercampur dengan sesuatu yang haram. Maka jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nanti tanyakan, Mas Haris ini uangnya dari mana? Uang halal apa uang haram? Kalau perlu pesan dari awal, jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Ini contoh. Contoh. Tahu aja. Ini apa namanya, Bu? Botol. Air mineral. Warnanya air mineral putih. Tempat namanya botol. Botol ini kalau dikasih air putih, maka dia akan putih. Dan keluarnya juga putih. Kalau ini dikasih teh, yang keluar juga teh. Kalau dikasih kopi, keluarnya bapak-bapak udah minum kopi. Kalau dikasih kopi, maka ini akan keluar kopi. Kalau dikasih susu, yang keluar juga susu. Itu contoh. Kalau ceret yang kita masak air, kita isi dengan teh, maka yang keluarnya dari ceret itu juga adalah teh. Kalau dikasih kopi, yang keluarnya adalah kopi. Kalau yang dikasih susu, maka keluarnya juga susu. Sama dengan kita. Kalau makanan yang halal masuk ke dalam badan kita, maka yang keluar dari badan kita, terutama dari lisan kita, dari hati kita, itu juga sesuatu yang baik. Insya Allah yang dikatakan selalu hal-hal yang baik, bukan perkataan-perkataan yang negatif. Makanya mohon maaf, kalau ada makanan yang masuk dari sumber yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka yang terjadi kemudian omongan kita, pembicaraan kita yang keluar dari lisan kita, itu juga biasanya selalu negatif. Jadi pesan kepada suaminya, masing-masing kita semuanya, bilang kepada suaminya, ibu biasanya bilang kepada suaminya, jangan bawa uang yang haram ke rumah. Ibu biasanya bilang begitu, Bu? Enggak tahu. Bilang kepada suaminya, jangan pernah bawa uang yang haram masuk ke dalam rumah. Apalagi sampai dibelikan makanan dan minuman yang kemudian dinikmati oleh keluarga, istri dan anak-anak, yang semuanya nanti akan menikmati makanan yang haram. Maka jangan pernah berharap anak-anak kita atau pasangan kita kemudian bicara yang baik-baik. Apalagi sekarang, kadang anak kecil saja sudah bicaranya mohon maaf sekali. Sekarang dipanggil, apalagi asik main game. Begitu kalah main game, biasanya omongannya udah keluar semua rambutan. Nah, mohon maaf, seperti ceret tadi contohnya. Kalau sesuatu yang masuk itu adalah barang yang baik, teh, maka yang keluarnya juga pasti teh. Artinya sesuatu yang masuk ke badan kita baik, maka yang keluarnya juga baik. Tapi kalau yang dimasukkan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak halal, maka keluarnya juga nanti sama. Jadi sekali lagi Mbak Alma pesan aja begitu. Soalnya saya udah dipesanin sama ayahmu. Sampaikan aja Pak.
Ya Pak Irwan ya. Sebenarnya Pak Irwan bisa aja langsung nyampaikan, cuma katanya nggak enak. Ustadz aja yang nyampaikan. Jadi Mbak Alma nanti pesan saja kepada Mas Haris supaya yang dibawa masuk ke dalam rumah adalah sesuatu hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan yang haram, karena kalau yang haram nanti putra putrinya juga bicaranya tidak akan baik. Ya. Jadi minta saja yang baik-baik. Insya Allah sumbernya dari yang baik, maka yang keluarnya juga nanti akan baik. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah semuanya, khususnya kedua mempelai, mudah-mudahan senantiasa menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah dari sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, tujuan kita berumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya menyatukan dua buah hati yang berbeda. Biasanya karena kita berbeda, laki-laki pengennya A, yang perempuan pengennya B. Karena sama-sama berbeda, lalu disatukan maka akan menjadi yang jadi AB. Jadi harus saling memahami dan saling menghargai. Jadi kalau tadi istri di rumah tugasnya cuma dua. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Cukup taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Tapi suami juga jangan kemudian mentang-mentang. Ini tugasnya istri. Kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa dibantu, maka seorang istri, seorang suami juga harus membantu. Kayak Pak Edi, tiap hari saya lihat kadang-kadang nyapu gitu di halaman gitu. Oh, Pak Jatmiko itu ya. Kan luar biasa Pak Jatmiko. Beliau adalah contoh ketua RT yang baik. Pak Irwan enggak? Pak Irwan enggak? Jadi ketika ada pekerjaan di rumah yang itu tugas utamanya adalah tugasnya seorang suami, kemudian dilimpahkan kepada istri, tapi ketika istrinya sedang sibuk, maka sudah seharusnya seorang suami juga membantunya. Atau ditinggal pergi, Pak? Oh, Pak Edi rajin ya, Pak Edi rajin. Karena tugasnya adalah tugas dari seorang suami. Maka seorang suami ketika melihat istrinya kecapean, kelelahan, maka sudah seharusnya seorang suami membantu. Karena ada kisah seorang miliarder, uangnya namanya miliarder, ratusan miliar. Beliau seorang direktur utama yang gajinya luar biasa. Satu hari istrinya sakit keras sampai kemudian lumpuh. Dan dalam catatan saya yang pernah saya baca, istrinya lumpuh sudah 25 tahun. Beliau sudah sepuh sekarang. Selama 25 tahun, ternyata suaminya ini senantiasa merawat istrinya. Anak-anaknya yang sudah dewasa menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, kami tahu ayah sudah bekerja, sementara ibu sedang sakit. Tolong berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk merawat ibu. Ayah silakan beristirahat, dan kami anak-anak sudah mempersilahkan kepada ayah untuk menikah lagi." Lalu apa jawaban suami? "Wahai anak-anakku, saya menghargai apa yang kalian usulkan. Selama ini kita sudah berumah tangga, dan ibumu sudah merelakan dirinya untuk saya nikahi. Dan itu adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Kalian semua adalah anak-anakku.
Walaupun kalian memerintahkan kepada diriku untuk menikah lagi, aku tidak akan menikah lagi. Tuh, Pak, dengerin. Istrinya sudah lumpuh selama 25 tahun. Dan ternyata ketika itu disampaikan kepada ayahnya untuk menikah lagi, ayahnya menjawab, saya tidak akan menikah lagi. Karena bagaimanapun, yang namanya berumah tangga, menyatukan dua hati yang berbeda, sudah ikhlas sehidup semati. Maka dia, seorang miliarder ini, menyatakan dia tidak akan menikah lagi. Dia rela merawat istrinya yang lumpuh selama 25 tahun. Dari mandinya, kemudian yang ke belakangnya, semuanya diselesaikan oleh seorang suaminya. Ibu-ibu, suaminya begitu banget ya? Wah, luar biasa. Itu komplek pelita ini. Luar biasa. Bapak-bapak pelita ini ternyata luar biasa. Selama 25 tahun lumpuh. Dan ternyata suaminya tidak ingin meninggalkan istrinya yang sedang lumpuh. Dia ikhlas merawatnya. Karena kata suaminya bahwa istrinya sudah merelakan semuanya. Istrinya pun merelakan kalau suaminya menikah lagi. Bapak-bapak istrinya merelakan, Pak? Pak? Istrinya merelakan untuk nikah lagi. Pak Jo ketawa doang katanya. Susah dapat SIM-nya katanya. Ditanya SIM itu apa, bukannya surat izin mengemudi, surat izin menikah lagi. Susah dapatkan. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya berumah tangga pasti menghadapi banyak hal, rintangan. Makanya kemudian mungkin ada perbedaan-perbedaan, itu biasa. Itu hal yang lumrah, yang namanya juga berbeda pandangan. Tetapi kemudian kita, karena kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kemudian kita menyatukan dari dua hal yang berbeda untuk kemudian bisa disatukan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Yang namanya di rumah tangga ada pernak-pernik, itu biasa. Karena katanya kalau tanpa itu hidupnya sepi. Bu, sepi ya Bu. Kalau mau rame setel dangdut atau pancing pukul-pukul gitu. Kalau suaminya nanya, ngapain sih? Uang belanjaan kurang. Biasanya bilang gitu Bu, uang belanjanya kurang gitu. Tapi bapak-bapak ngasih uang semuanya kan buat istrinya ya. Nah, satu hal juga terkait dengan harta. Karena biasanya ada juga seorang suami yang tidak mau mengasihkan uang kepada istrinya. Harta yang didapatkan oleh seorang suami itu berarti ada hak untuk anak-anak dan istri. Tapi kalau kalau istri yang bekerja, maka uang itu sepenuhnya menjadi uang istri. Jadi nanti Mas Haris juga begitu. Ketika Alma yang bekerja, maka uang itu sesungguhnya adalah uangnya Alma. Seorang suami tidak baik meminta kepada istri. Artinya, tolong dong gajinya kamu tak pakai dulu. Karena tugasnya menafkahi itu adalah seorang suami. Uang istri itu adalah uangnya istri. Tapi uangnya suami adalah uangnya istri. Jadi Mas Haris, saya serius nih Mas Haris. Gitu. Jadi uangnya Alma yang didapatkan oleh Alma itu uangnya Alma, bukan uangnya Mas Haris. Tapi kalau uangnya Haris yang bekerja itu ada buat Alma. Karena itu tugas utamanya. Ketika kita mengambil alih tanggung jawab dari ayahnya untuk kepada kita, maka berarti kita punya kewajiban untuk menafkahi. Tapi
Nah, tapi ibu-ibu, kok ada tapinya? Kalau ayahnya si suami meminta bagian kepada anaknya yang laki-laki, kepada suaminya, maka seorang suami ini, laki-laki ini, wajib dia memberikan harta itu kepada ayahnya, juga kepada ibunya. Karena diceritakan di dalam sirah nabawiyah, bagaimana seorang ayah yang sedang kelaparan, kemudian dia datang kepada anaknya, dan anaknya tidak ada di rumah, karena saking laparnya, lalu seorang ayahnya ini mengambil sebagian dari apa yang dimiliki oleh anaknya. Lalu kemudian si anak ini mengetahui bahwa harta di rumahnya atau makanan yang ada di rumahnya diambil oleh ayahnya. Maka kemudian sang anak ini memarahi ayahnya. Lalu dia melaporkan kepada Rasulullah. Dan ketika hal ini disampaikan, seorang anak yang tidak mau menafkahi ayahnya, kemudian Rasulullah dengan nada marah beliau menyampaikan bahwa harta seorang anak itu juga harta seorang ayahnya. Jadi nanti Mbak Alma, kalau Mas Haris ada rezeki, kemudian dia berbagi dengan ayah dan ibunya, maka jangan protes. Ya, jangan diprotes. Karena dia punya tanggung jawab kepada ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya itu juga bukan hanya ayah dan ibu kandung. Ayah atau orang tua kita di dunia ini ada 3. Yang pertama, ayah dan ibu kandung. Ya. Yang kedua adalah ayah dan ibu mertua. Yang ketiganya adalah guru-guru kita yang ngajarin. Itu adalah orang tua kita. Maka kalau nanti Mas Haris atau seorang suami memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya, maka seorang istri jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh kalau suaminya ngasih uang kepada ayah dan ibunya. Karena ini adalah pesan Rasulullah bahwa harta yang dimiliki oleh seorang anak, walaupun sudah menjadi suami, itu juga adalah hak dari ayah dan ibunya. Tetapi tinggal pinter-pinternya. Jangan juga sampai semuanya dikasihkan ke orang tua, istrinya tidak dikasih, jangan begitu juga. Tetap ada tanggung jawab untuk keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita semua berharap keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cukup ya? Hah? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Mbak Alma siapa sampai maghrib ya? Ada pesan belum ini? Request katanya sampai maghrib. Hah? Saya yang pegel. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya sekali lagi bahwa kita semua ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka tujuan yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana kemudian kita, pasangan kita semuanya, anggota keluarga kita semuanya, kita didik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika ada persoalan, maka silahkan direbut. Kemudian yang berikutnya di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk melahirkan keturunan. Jadi kalau banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Ibu percaya dengan itu? Yang percaya harus percaya. Banyak anak nyusahin. Banyak anak itu maka akan banyak rezekinya. Percaya? Kalau nggak percaya berarti melawan Al-Quran. Karena setiap anak yang lahir itu sudah ada rezekinya.
Mereka semua sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi jangan takut punya anak banyak. Tadi Mas Haris saja katanya maunya 11. Sesuai program pemerintah. Ya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu programnya pemerintah. Kalau dapat anaknya lebih dari 11, ya alhamdulillah juga. Karena ini yang membedakan kita dengan orang-orang tua kita zaman dulu. Kita baru punya 2 anak. Gimana Bu? Capek. Padahal dulu orang tua kita itu setiap rata-ratain. Setiap 2 tahun punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Akhirnya ada yang punya anak 11. Ada yang punya anak 12. Tetangga saya di Purwokerto anaknya 15. Dan mohon maaf pekerjaannya apa? Beliau hanya jualan ayam. Jualan ayam ke pasar. Habis subuh berangkat, nanti jam 9 pagi sudah balik ke rumah. Punya anak 15. Dan luar biasanya jadi semua. Padahal tadi beliau hanya menjual ayam pekerjaan. Jadi yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir ketika punya anak banyak. Punya anak 2, alhamdulillah. Punya anak banyak, alhamdulillah. Berarti Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk dititipi banyak rezeki. Dan sebagai seorang anak, rajin-rajinlah taat kepada ayah dan ibu kita. Jadi Mbak Alma juga, Mas Haris juga, rajin-rajinlah nengokin ayah dan ibu. Rajin-rajinlah meminta doa dari ayah dan ibu. Dan sering-seringlah membuka telapak tangannya. Mas Haris, nanti buka telapak tangan ayah dan ibu. Kenapa? Ya, cium tangan. Jangan melihat kasarnya tangan ayah dan ibu. Ibu-ibu tangannya kasar. Bu, kapalan. Kapalan. Buka tangan ayah dan ibu. Kalau kita ingin banyak rezeki, maka sering-seringlah buka tangan ayah dan ibu kita. Cium tangan keduanya. Dan berdoalah kepada Allah. Karena sesungguhnya dari telapak tangan ayah dan ibu, di sana ada sumber rezeki. Makanya di dalam sebuah hikmah dikatakan, waftah yadahuma, bukalah kedua telapak tangan ayah dan ibu kita. Fa innahuma manba'ur rizq. Dan karena di sana ada sumber rezeki. Maka taat kepada ayah dan ibu, buka tangan mereka, jangan pandang kasarnya. Tapi itu adalah bagian bagaimana ayah dan ibu kita berusaha mendidik kita menjadi anak-anak yang baik. Jadi sering-seringlah meminta doa, meminta restu dari ayah dan ibu kita. Kalau itu sudah biasa kita lakukan, insya Allah hidup kita akan berkah. Hidup kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan putra-putri kita, dan kita juga berharap mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fitin, wa dunya wal akhirah. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam makalah dikatakan, man katsura kalamuhu, man katsura khata'uhu. Semakin banyak yang dikatakan, maka semakin banyak kesalahan. Ya Bu ya. Siapa yang banyak berkata-kata, maka akan banyak kesalahannya. Berarti yang hari ini yang banyak salahnya. Jadi semakin banyak yang berkata-kata, semakin banyak kesalahannya. Dan yang hari ini yang banyak berkata-kata adalah, hari ini yang banyak salahnya adalah saya. Jadi saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar yang saya sampaikan ini adalah dari Allah. Tapi yang salah
itu adalah karena kesalahan saya pribadi. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada syair Arab itu berbunyi begini. Waqad yurja lijari syaifi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Nah, itu syairnya Arab, indah sekali. Kalah kira-kira saya pantun tadi yang dibaca oleh MC. Berapa sih artinya? Tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umur kita menjadi umur yang barokah dan bermanfaat untuk agama, dunia, akhirat. Dan juga kita kepengen anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Serta mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan rezeki yang halal, yang banyak manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita, dosa ayah dan ibu kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين والمتقين والخاشعين والمتواضعين ولا تجعلنا يا الله من عبادك المتكبرين والمنافقين والظالمين والكافرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا عسراتنا اللهم اجعلنا عسرة سكينة مودة ورحمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لكم وبارك فيكم وجمع بينكم في الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.